terkadang kala ketika kita membaca wacana terlalu jenuh karena wacananya panjang gitu kan. Ternyata yang ditanyakan itu tidak semua wacana yang ditampilkan, yang dikutip ya. Nah, sama seperti ini misalkan, berdasarkan paragraf pertama. Suara saya jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas ya. Berdasarkan paragraf pertama, manakah di bawah ini pernyataan yang benar? Nah, kalau soal seperti ini kan sebetulnya kita hanya diminta untuk membaca paragraf pertama saja gitu kan. Ya. Jadi paragraf yang lainnya masih bisa kita abaikan. Nah, kalau ada soalnya seperti ini berarti kan kita harus bolak-balik gitu kan. Kita membaca pilihan terlebih dahulu, pilihan A, B, C, D, E. Dan pilihan ini kita cari di paragraf pertama. Nah, apakah nanti ada atau tidak gitu kan? Nah, misalkan karena ini paragrafnya tidak kelihatan, saya coba misalkan dipindah ke dekat paragraf pertamanya misalkan. Nah, ini paragraf pertamanya nih. Misalkan supaya terlihat gitu kan. Nah, jadi kan seperti ini. Sederhana sebetulnya kan. Nah, yang A, industri penerbangan Indonesia dipastikan akan terus meningkat. Ada tidak di dalam teks di atas gitu kan? Industri penerbangan Indonesia dipastikan akan terus meningkat. Nah, coba kalimat pertama, industri penerbangan di Indonesia diprediksi akan terus meningkat. Sama tidak? Tidak nih? Beda, Pak. Beda ya. Bedanya ada kata dipastikan, betul ya? Iya, Pak. Nah, kalau yang di atas itu prediksi, perkiraan. Kalau ini sudah dipastikan, berarti yang jawabannya bukan yang A. Ramainya pasar penerbangan domestik terjadi karena tingginya mobilitas masyarakat. Nah, kalau kita baca di paragraf pertama, ada tidak kata-kata mobilitas masyarakat? Nggak ketemu, Pak. Nggak ada ya. Kalau disimpulkan ada tidak? Tidak ada juga ya. Iya, Pak. Aktivitas kegiatan masyarakat. Masyarakat lebih memilih transportasi udara karena banyaknya maskapai penerbangan luar. Betul tidak nih? Maskapai penerbangan luar memilih yang dipilih transportasi udara. Perkembangan seiring dan banyaknya maskapai, perkembangan industri penerbangan ini terjadi, seiring banyaknya maskapai penerbangan luar masuk ke Indonesia yang menambah ramainya pasar penerbangan domestik dan juga pertumbuhan serta peningkatan daya beli masyarakat. Semakin terjangkaunya harga tiket dan semakin bervariasinya dan seterusnya. Sepertinya tidak ada ya. Iya, Pak. Masyarakat lebih memilih transportasi. Variasi pilihan penerbangan turut mempengaruhi peningkatan penggunaan transportasi udara. Nah, ini ada di sini. Betul tidak? Semakin terjangkaunya harga tiket dan makin bervariasinya pilihan yang diberikan oleh setiap maskapai penerbangan yang akan membuat masyarakat lebih memilih transportasi udara. Nah, jadi jawabannya D. Itu kalau analisis saya. Nah, kalau yang E, setiap tahunnya maskapai penerbangan terus berlomba-lomba menambah armadanya. Hal ini semakin meningkatnya permintaan pasar domestik, perkembangan diamati. Ini juga tidak setiap tahun gitu kan? Ya. Iya, Pak. Nah, jadi jawabannya nomor 1 D. D. Sepakat semua? Sepakat, Pak. Sepakat ya. Nah, terus kita lanjut ke nomor 2. Berdasarkan paragraf 1, manakah pernyataan di bawah ini yang tidak mungkin benar? Nah, ini saya agak-agak rancu ini soalnya nih. Tidak mungkin benar mengenai perkembangan penerbangan domestik. Mungkin pernyataan yang salah yang dimaksud ya.
Jadi berdasarkan paragraf 1, manakah pernyataan di bawah ini yang salah? Banyaknya maskapai penerbangan luar yang masuk ke Indonesia menambah ramainya pasar penerbangan domestik. Betul kan? Betul, Pak. Nah, pertumbuhan ekonomi serta meningkatnya daya beli masyarakat mempengaruhi perkembangan industri penerbangan. Tadi ada ya. Ada, Pak. Penerbangan jumlah armada di setiap maskapai menyebabkan industri penerbangan meningkat setiap tahunnya. Penambahan jumlah armada di setiap maskapai Balik, Pak. menyebabkan Harusnya penerbangan domestik meningkat, makanya dia nambahin armada. yang mana? Yang C? Iya. Nah, berarti salah ya? Iya. Selain harga tiket, variasi pilihan penerbangan menjadi alasan penggunaan transportasi. Ini betul ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Perkembangan industri penerbangan Indonesia terjadi seiring banyaknya maskapai penerbangan masuk. Ya. Berarti ini sudah terjawab tadi, jawabannya apa? C. C ya. Nah, jadi kan kalau dua soal seperti ini sebenarnya soal ini mudah, gampang gitu kan. Tapi emang membutuhkan ketelitian ya, ketelitian sekali lagi. Jadi ketelitian kalian betul-betul diperlukan untuk menjawab dua soal ini. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 3. Berdasarkan tabel 1, mana deskripsi yang meningkat tetapi tidak signifikan. Berarti ini meningkat tapi tidak banyak. Gitu kan ya? Iya, Pak. Ini supaya tabelnya kelihatan, saya tarik lagi ke atas ya. Atau tabelnya kita pindahin ke bawah. Gimana nih enaknya? Pos paket bukan, Pak? Hah? Pos paket. Nah, coba nanti kita lihat coba. Sini. Nah. Ternyata. Ternyata tabelnya terlalu besar. Kita kecilkan saja. Jadi berdasarkan meningkat tetapi tidak signifikan. Pesawat dan penumpang. Coba kita lihat pesawat. Yang berangkat. Meningkat semua ya. Iya, Pak. Tapi banyak ya. Yang Ya, datang juga. Ya, yang datang banyak. Penumpang dan barang. Penumpang. Ini juga meningkat semua. Ini meningkat semua. Ini meningkat. Tapi kan peningkatannya besar ya. Terus barang. Nah, ini ada turun nih. Ya enggak? Barang dan bagasi. Barang ini kan udah turun kan tadi. Tidak perlu di... Bagasi dan pos paket. Bagasi meningkat semua enggak? Itu udah turunnya, Pak. Katanya banyak ya. Ya enggak? Iya, Pak. Nah, pos. Pos malah turun nih. Ya enggak tuh? Jadi kemungkinan bukan pos nih. Jadi ada pos nih, pos. Nah, kalau menemukan seperti ini kan berarti jawaban D dan jawaban E sudah ketahuan salah ya. Ya enggak? Iya. Karena kita tahu ini pos paket, kalau kita lihat ini turun. Sedangkan di sini meningkat. Nah, berarti kan sebetulnya kita sudah diarahkan jawabannya. Kalau tidak A, B, dan C. Jadi yang mana? Kita lihat tadi di barang, ini ada penurunan. Nah, ini hati-hati, ini jebakan ini seperti ini.
Ya nggak? Nah, ada penurunan. Tapi kan setelah itu naik semua ya. Iya, Pak. Nah, berarti kan kalau dari 3 ini, mana yang penambahannya paling sedikit? Barang dan bagasi? Iya, Pak. Barang dan bagasi ya? Iya. Karena kan kalau kita lihat, ini coba kalau pesawat kan dari 4.000 sampai 400.000 ke 700.000, hampir setengahnya gitu kan. Penumpang dari 36 ini setengahnya. Ini kan, ini tidak sampai setengahnya ya. Bagasi juga tidak sampai setengahnya. Jadi, ini jawabannya barang dan bagasi. Gitu. Nah, jadi yang seperti ini kalau misalkan Anda sudah menemukan, sudah tahu, oh yang ini jawabannya salah nih, langsung saja kita tandai, ya, atau kita coret. Nah, cuma kan kita pakai UTBK itu tidak pakai kertas ya. Nah, jadi emang membutuhkan ingatan kalian. Sama seperti saya sudah tahu, oh ini tadi ini ternyata ada yang menurun nih. Berarti kan ini udah kita bisa anulir nih. Nah, dengan menganulir D dan E, nah, kemungkinannya kan pilihan kita lebih terfokus ke A, B, dan C. Nah, di sini baru kata kuncinya kenaikannya tidak terlalu banyak. Nah, berarti kan kita tinggal bandingkan kan. Oh, ternyata yang paling sedikit itu barang dan bagasi. Tapi saya yakin kalian anak-anak IPA untuk tabel ini makanan kalian lah. Ya, jauh lebih jago dari saya nanti. Terus sekarang nomor berapa? Nomor 4 ya. Nomor 4. Ada yang mau coba jawab? Fauzan. Fauzan ada? Halo Fauzan. Wah, ternyata Fauzannya tidak muncul. Halo Pak, Ayo kamu nomor 4. maaf Pak, habis dari toilet Pak. Oh, dari toilet. Ya, Oke, nomor 4 Fauzan ya. ya. Pernyataan yang tepat terkait isi tabel 1 di atas. Nah, ini tadi kembali lagi ke tabel ya. Ya Pak. Coba biar gampang. Ini saya naikin lagi ke atas. Tabelnya tadi. Nah, ini tabel. Nah, pernyataan yang tepat berkaitan. Nah, berarti kan kita harus mencari pernyataan ini, Fauzan, pernyataan ini sesuai, sejalan. Betul. Dengan tabel. Jumlah penumpang serta pesawat antara yang datang dan berangkat meningkat signifikan. Penumpang dan pesawat. Penumpang pesawat. Nah ini. Iya. Ya. Naiknya. Naik semua kan? Iya. Signifikan tidak? Saya nggak tahu signifikan itu sebesar apa Pak. Nah, ini kan peningkatannya setengah ya. Artinya dibandingkan dengan yang lain, dibandingkan dengan misalkan dibandingkan dengan barang, dengan bagasi, dengan pos paket, itu peningkatannya tinggi gitu. Oh iya. Antara berarti yang ini signifikan, tidak signifikan, padahal signifikan kan? Iya. Nah,
jumlah antara muat dan bongkar pada barang dan bagasi cenderung naik. Iya. Jumlah muat bongkar cenderung naik pada turun ya. Ada Dia yang mengalami cuman rata-rata naik sih. ini 16 sampai 16.000 ke 9.000. Bongkar muat ini ya. Naik semua ya? Yang mana, Pak? Ada turun sih, Pak, di 2009. 2009 kenapa? Muat barangnya turun. Dibandingkan dengan 2008. $352, 396 ini kan naik. Sini naik. Yang barang, Pak. Oh, barang. Ini ya. Ya turun ya. Cenderung naik. Tapi itu kan di nomor 4-nya jumlah antara muat dan bongkar barang dan bagasi cenderung naik. Tapi benar sih, Pak, kalau cenderung naik. Oke, berarti ada kemungkinan jawabannya B ya. Iya. Nah, tapi coba yang C. Pada tahun 2012 semua muat dan bongkar barang sama-sama mengalami penurunan. Enggak, naik semua. Naik semua ya. Iya. Kelompok penumpang mengalami peningkatan, baik berangkat, datang maupun transit. Mengalami peningkatan tidak? Iya. Iya, Pak. Ya. Nah, ada kemungkinan coba tadi dibanding dengan yang B lebih tegas mana? Lebih benar yang penumpang sih. Hah? Lebih benar yang D, Pak. Yang D ya. Jumlah tertinggi ketiga untuk kelompok penerbangan domestik adalah bongkar dan muat. 3. Bongkar muat. Betul tidak ketiga ini? Salah. 1, 2. Bener ya. Jumlah tertinggi ketiga untuk kelompok penerbangan domestik adalah bongkar dan muat barang. Di bongkar dan muat kan 56 ya. Oh iya. Yang tertinggi mana? 70.000 ini yang pertama. Keempat itu, Pak. Hah? Keempat kalau bongkar muat barang. Oh, keempat ya? Soalnya bagasi lebih tinggi. Oke, berarti jelas jawabannya D ya. Iya, Pak. Nah, jadi emang soal yang seperti ini yang perlu ketelitian. Terima kasih Pak Uzan. Iya, Pak. Sama-sama. Nah, Pak Uzan, tunjuk teman kamu satu Pak Uzan. Untuk menjawab soal selanjutnya. Soal nomor 5. Abi, Pak. Abi. Mana Abi? Hadir, Pak. Hadir. Udah mandi, Bi? Ketawa. Pasti belum mandi ya? Udah sarapan belum? Belum, Pak. Aduh. Nih, Kamu bangun tidur langsung ikut intensif. Iya, Pak. Saya juga, Pak. Bi, nomor 5, Bi. Baca soalnya, Bi. Berdasarkan teks dan tabel 1 di atas, apa yang paling mungkin terjadi pada tahun-tahun berikutnya jika harga tiket mengalami kenaikan? Meskipun pilihan penerbangan makin banyak. Nah, gimana nih? Ini kan logika sebetulnya. Harga tiket mengalami kenaikan, harga tiket naik. Nah, penerbangan naik, tiket naik, penerbangan naik, gitu kan? Nah, logikanya hukum ekonomi, kalau harga naik, permintaan turun, gitu kan? Nah, itu yang kita pegang dulu. Nah, jadi yang mana, Bi? B mungkin, Pak. Akan ada penurunan jumlah penerbangan.
karena harga tiket menjadi pertimbangan masyarakat, ya kan? Karena maskapai juga nggak mau rugi kan? Nah, apalagi kalau misalkan bukan maskapai Garuda gitu kan? Alasannya karena masalah operasional, maka penerbangan jam 11 dialihkan menjadi jam 2. Padahal kan itu penerbangan nggak mau rugi maskapainya. Jadi yang jam 2 penerbangan itu jadiin satu pesawat gitu. Nah, jadi jawabannya B ya. Saya sepakat. Yang lainnya sepakat? Sepakat, Pak. Oke, karena itu tadi hukum ekonomi gitu kan. Harga naik, nah, pasti penawarannya turun ya. Kalau penawaran atau permintaan naik, maka harga Turun. Harga naik, Naik. ya kan? Iya, Kalau iya. permintaan barang tinggi, maka harganya akan naik. Gitu. Nomor 6. Bi, tunjuk Bi, satu teman kamu Bi. Saya lihat daftarnya dulu, Pak. Emang bisa dilihat ya daftarnya ya? Bisa, Bisa. Pak. Partisipan. Oh, iya, yang ini udah bertambah. Udah 23 siswa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Abdullah Rehan, Pak. Ya, Abdullah Rehan, silahkan. Ya Pak. Teksnya dibaca Pak. Hah? Ini dibaca Pak, 2 kalimatnya Pak. Dari awal kan sudah saya sampaikan. Jadi kalau soal bahasa Indonesia baca dulu soalnya, nak. Ya. Nah, soalnya mana? Nah, ini soalnya Kesimpulan nih. yang paling tepat dari 2 kalimat di atas adalah Nah, kan kita diminta untuk menyimpulkan 2 kalimat ini Pak. ya. Ini gampang ini. Ayo kamu harus bisa. Nah, baru baca coba 2 kalimatnya. Semakin terjangkaunya harga tiket dan makin bervariasinya pilihan yang diberikan oleh setiap maskapai penerbangan yang akan membuat masyarakat lebih memilih transportasi udara ini sebagai alat transportasi. Hal ini membuat semakin meningkatnya permintaan akan pasar domestik yang akan mengakibatkan banyak maskapai penerbangan yang berlomba-lomba untuk menambah armadanya. Nah, jadi harga tiket turun, variasinya banyak, itu menjadi pilihan. Nah, karena Yang A, Pak. A. Yang A Pak, udah jelas Pak. Udah jelas. Iya. Paling panjang ya? Enggak sih Pak, dari Oh enggak. ini kelihatan. Iya ya. Coba kalau yang B salahnya di mana? Itu semakin gak menentu, tapi malah maskapainya berlomba-lomba. Harusnya semakin Nah, menentu ya. gitu. Ini logikanya malah nggak jalan kalau yang B ya. Iya Pak. Kalau yang C? Itu ada hubungannya Pak. Jadi masyarakat makin milih ya berarti makin banyak jumlah armadanya. Itu katanya kan nggak ada akibatnya. Sebenarnya ada. Sebenarnya ada, iya. Jadi jelas, ini jawabannya yang A. A. Tunjuk satu teman kamu. Siapa? Baik Pak. Baik. Ya, Pak. Nah. Nomor berapa, Pak? Nomor 7. Ya, oke, nomor 7, Pak. Simpulan yang tepat. Nah, simpulan yang tepat. Ini kan kita diminta kembali untuk simpulan nih. Berarti ketika kita menyimpulkan, kita baca 2 kalimatnya. Perkembangan industri penerbangan di Indonesia terjadi seiring dengan banyaknya maskapai penerbangan luar yang masuk ke Indonesia, yang menambah ramainya pasar penerbangan domestik dan juga pertumbuhan ekonomi serta meningkatnya daya beli masyarakat Indonesia. Perkembangan industri penerbangan di Indonesia ternyata tidak terjadi. Nah, disimpulkan yang mana?
Banyak maskapai penerbangan luar yang masuk ke Indonesia yang menambah ramainya pasar penerbangan domestik dan juga pertumbuhan ekonomi serta meningkatnya daya beli masyarakat Indonesia. Itu hanya bukan ya? di kalimat satu saja ya. D bukan, Pak? Tidak banyak maskapai penerbangan luar negeri masuk ke Indonesia atau pertumbuhan ekonomi serta daya beli masyarakat Indonesia stagnan. Kenapa jawabannya yang D? Stagnan itu apa, Pak? Kebalikan dari kalimat yang pertama. Stagnan itu apa, Pak? Stagnan itu tetap ya, Oh iya. tidak naik, tidak turun gitu. Ya enggak? Iya, Pak. Nah, Demikian aja gitu. nah ini ada ini nih, industri penerbangan Indonesia tidak terjadi. Perkembangan industri penerbangan Indonesia terjadi seiring dengan banyaknya maskapai penerbangan luar negeri yang masuk ke Indonesia. Nah, ya kan? Dan menambah ramainya pasar domestik. Nah, ternyata perkembangan Indonesia tidak terjadi, berarti kan tidak berkembang kan? Karena tidak berkembang berarti sebetulnya penerbangan luar negeri, maskapai penerbangan luar negeri tidak ramai ke Indonesia, begitu kan ya? Iya. Nah, jadi jawabannya yang D. nah, tidak banyak maskapai penerbangan ya, jadi jawabannya yang D. Sip, tuh. Tunjuk satu teman kamu. Yazid, Pak. Baik. Hah? Yazid. Yazid. Halo Yazid. Ya, halo Pak. Gimana kamu masih sering latihan? Lari? Oh Pak, Hah? kan udah nggak di IC Pak. Ya nah, kok nggak dicek kamu nggak olahraga sih? Belajar Pak, untuk TBK. Belajar. Jangan belajar terus. Saya tuh salut sama kamu kalau udah lihat kamu tiap hari lari itu. Keliling lapangan. Hitung-hitung Kebiasaan itu orangnya. harus dipertahankan ya, Yazid ya. Insya Allah Pak. Dari kesempatan itu, Pak. Hah? Kesempatan apa? Olahraga, kesempatan olahraga. Kesempatan olahraga. Ya, amin, amin. Nah, sekarang nomor 8 Yazid. Ntar saya baca teksnya dulu. Jangan baca teksnya dulu, baca Oh ya, maksudnya soalnya dulu. berdasarkan paragraf 1, manakah di bawah ini yang pernyataan yang benar? Kan paragraf 1. Kalau Kamu kalau baca teksnya dulu, kemungkinan pusing terlebih dahulu kamu. Ini kan cuma diminta paragraf 1 aja kan? Iya. Nah, ini kita pindahkan ke atas. Coba, paragraf 1-nya mana? Nah, ini paragraf 1-nya nih. Pertanyaannya di sini. Pernyataannya benar. Pada tahun 2018, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai kisaran 5% secara per tahun. Iya. Ini kalau di saya kayak cuma satu paragraf ya. Hah? Bener. Di modul yang saya pegang kayak cuma satu paragraf. Emang satu paragraf doang. Iya, ini saya dapat dari panitia ada ralat gitu kan. Ekonomi Indonesia mencapai 5% secara 5,1 tahun. Paragraf 2-nya nggak ada ya, Pak? Ya. Oh, iya. Bukan B. C, Pak. C. Pernyataannya tidak benar.
Ya, pernyataan benar. Iya. Target Indonesia pada tahun ada di kalimat berapa? Kalimat ke 1, 2. Ini ya. Betul tidak? Iya. Iya. Jadi jawabannya C. Nah, kalau seperti ini kan berarti kita tinggal mencari pernyataan yang sesuai dengan kalimat, ya, yang maknanya sama. Ya, Yazid. Ya. Setelah ini siapa? Nah, ini Nah, kan ada paragraf 2-nya ya. Iya, langsung nomor 10 gitu Pak, berarti Pak. Hah? Langsung. Kan saya punya paragraf 2-nya. Oh, Bapak punya. Ini. Abi, Pak. Hah? Udah. Abi udah. Abi udah. Ganti yang lain. Biar Abinya bisa sambil sarapan. Ya, Abi? Minoritas Pak laki-lakinya, Pak. Minoritas. Laki-lakinya Udah habis. Abbas udah. No. Bas. Iya, Pak. Nah, ini. Berdasarkan paragraf kedua, manakah pernyataan di bawah ini yang mungkin benar mengenai upaya pemerintah untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi? Nah, ayo. Baca paragrafnya. Menurut Faisal, ada sejumlah tantangan besar yang harus dihadapi Indonesia untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi. Salah satunya adalah potensi pelemahan kinerja ekspor-impor yang mengakibatkan pelemahan kontribusi net ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2018. Pemerintah harus menggenjot konsumsi, khususnya konsumsi swasta. Pada saat bersamaan penyaluran bantuan sosial, bansos pun harus dilakukan secara berkesinambungan. Dengan demikian, yang terjaga tidak hanya konsumsi masyarakat menengah ke bawah, tetapi juga konsumsi masyarakat menengah ke atas. Untuk itu, konsumsi masyarakat menengah ke atas juga memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap konsumsi secara keseluruhan. Upaya pemerintah untuk mencapai target. Nah, itu kan ada di atas kan. Nah, dari sini upayanya itu sampai ke sini ya. Ini kalau nggak salah upaya-upayanya. Sehingga dari yang dimerahin itu dicari mana? Bas. Yang E, Pak, mungkin. Hah? Yang E mungkin. Yang E. Jangan pakai mungkin. Kan mungkin benar, Pak. E. Nah, jawabannya E. Karena di sini upaya penyaluran bantuan bansos pun harus dilakukan secara berkesinambungan. Apa arti berkesinambungan? Terus menerus. Terus menerus, ya, secara berkala ya. Oke, sip. Bas, siapa teman kamu Bas? Yang perempuannya nggak ada nih Bas. Kok nggak ada yang ditunjuk? Aduh. Ini Bas, perempuan Bas. Akhwat, Pak. Ya. Farah, Pak. Siapa? Farah. Halo Farah. Farah. Halo Farah. Waduh, Farahnya nggak ada. Halo Farah. Monitor Farah. Bas, ganti Bas. Farahnya nggak ada Bas. Siva aja, Pak. Siva. Silakan Siva masuk. Iya, Pak. Nah. Nomor berapa sekarang? Nomor 10. Nomor 10. Nah.
berdasarkan grafik. Nah, berdasarkan grafik di atas, pada tahun berapakah Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang paling rendah? (2017) bukan, Pak? 2017 ya? Karena cuma berapa nih? 0,5 ya? Dari 5,02 ke 5,07. Berarti pertumbuhannya 0,05. Pak, itu kan 2014 sama 2016 sama, Pak. Hah? 2014 sama 2016 kan sama. 14, 16. Ya. Tapi kan di ini penurunannya terendah. Oh, ditanyanya pertumbuhan, bukan presentase ini. Ya, mengalami pertumbuhan. Kalau ini turun kan? Kalau turun kan berarti nggak tumbuh kan? Ya nggak? Oh, Nah, ini ke sini naik, ini naik gitu. Jadi pemahaman saya ketika yang naik pertumbuhan itu pasti ada kenaikan walaupun dikit gitu. Ya. Jadi 2017. Sip. Ya. Tunjuk satu teman kamu siapa? Kanaya, Pak. Kanaya. Iya, Pak. Ayo. Sekarang nomor berapa Kanaya? Nomor 11, Pak. Nomor 11. Nah. Ya, nomor 11, berdasarkan grafik di atas dapat disimpulkan bahwa Cenderung menurun ya, Pak? Hah? Cenderung menurun. Cenderung menurun pertumbuhannya. Ada naiknya dikit sih, Pak. Tapi turun. Nah, ya kan, kalau kita lihat di sini cenderung menurun. Kenapa cenderung menurun? Karena 2010 itu pertumbuhannya sudah 6,18. Itu kan ya? Nah, Iya, Pak. ternyata 2017 pertumbuhannya turun. 2005. Maka disimpulkan ya cenderung menurun gitu kan. Walaupun setelah 2015 mengalami penaikan. Gitu kan? Iya. Tapi kan kita berbicara secara keseluruhan dari mulai 2010 sampai 2017. Kalau fluktuatif tidak. Kenapa? Kalau fluktuatif biasanya jadi kayak gelombang begini ya, turun naik gitu. Cukup menggembirakan. Nah, saya nggak tahu nih, menggembirakan nggak nih? Pertumbuhannya cuma dikit gini kan? Enggak, Pak. Sedikit meningkat? Tidak, ya kan? Karena ini menurun justru ya. Jadi jawabannya karena ya apa? C. C. Iya. Lanjut. Siapa Kanaya? Sanata Alfika, Pak. Sanata Alfika, ya. Panggilnya Vika ya? Ayo Vika. Pada tahun berarti pas. Setelah pada tahun berarti 2019. Gitu. Nah, kira-kira gimana? Kalau kita berdasarkan grafik. Kayaknya akan lebih rendah.
pertumbuhan ekonomi akan lebih rendah. Berarti kan sini turun gitu ya. Nah, kalau misalkan kita lihat trennya di sini, ini kan naik nih. Berarti ada kemungkinan ke sini naik gitu kan? Ya. Ini kan 5,2 nih. Hah? C. Ya, C ya kan? Tidak lebih dari 6%. Dia meningkat tapi tidak lebih dari 6%. Kenapa? Karena kalau kita lihat analisisnya, penurunannya pun kan dari 6,8, 6,14, 6,19 turun terus. Nah, ternyata setelah tahun 2015, 2016, 2017 itu naik gitu kan. Tapi ternyata kenaikannya itu tidak signifikan, tidak besar. Dia naik ke 5,2, 5,02, terus naik lagi ke 5,07. Terus mungkin kalau misalkan ini naik, berarti 5,16. Paling begitu kan ya? Nah, 5,16 ternyata kurang dari 6%. Ya, selanjutnya siapa? Silakan. Halo? Siapa Pak tadi Pak? Hah? Siapa tadi? Balkis? Ya, Pak. Iya, ayo Balkis. Lagi sarapan ya? Iya, barusan. Iya, sama saya juga sambil sarapan. Sambil ngopi. Ayo Balkis. Simpulan yang tepat dari kalimat di atas adalah B, bukan, Pak? Coba baca. Faisal juga mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa saja akan sulit tercapai. Mencapai angka 5,2. Ini dapat terjadi apabila tidak ada perbaikan kebijakan secara signifikan. Nah, ternyata perubahan kebijakan ekonomi pemerintah tidak signifikan. Ya kan? Iya. Berarti pertumbuhan ekonomi tidak akan mencapai 5,2. Ya, Bilkis, siapa setelah ini? Ainur, Pak. Ainur. Silakan Ainur. Simpulan yang tepat dari kalimat di atas adalah pelemahan kinerja ekspor impor yang mengakibatkan pelemahan kontribusi net ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2018. Terjadi peningkatan kontribusi net ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2018. Berarti kinerjanya meningkat atau menurun? Kinerja yang D, bukan Pak? Iya ya, D ya. Penguatan kinerja ekspor perdagangan tidak signifikan sehingga pertumbuhan ekonomi stagnan. Kan kalau ini dipisah menjadi begini. Kenapa enggak E, Pak? Nah, makanya saya lihat-lihat lagi. Ini melemah, ya kan? Ini melemah, akibatnya melemah, gitu kan? Ini meningkat, Iya, Pak, yang E. Maka terjadi penguatan
kinerja ekspor impor. Ini kan ya. Nah, ini kan. Ini kan melemah. Akibatnya ini melemah. Kalau ini meningkat, akibatnya ini meningkat. Jadi jawabannya Nah, jadi ternyata jawaban yang panjang belum tentu betul. Ayo, selanjutnya siapa? Teks 3. Korin, Pak. Korin, Ya, Pak. silahkan. B bukan, Pak. Provinsi. Loh, bedanya B sama E apa ya, Pak? Hah? Bedanya B sama E. Bedanya apa ya? Bedanya. Ntar saya bikin beda dulu ya. Beda nggak? Beda. Nah, Iya. jadi jawabannya? Yang B bukan, Pak. Saya nurut kamu deh. Kamu jawab B ya? Iya. Kalau yang C kenapa salah? Mungkin Korin. karena pakai huruf kapital depannya, Pak. Nah, kenapa pakai huruf kapital ini salah? Karena tidak diikuti nama geografinya. Kalau begini? Mungkin benar, Pak. Benar ya? Kalau Iya. begini? Kalau menurut saya sih kurang benar, Pak. Kurang benar. Oke. Berarti kamu sudah paham. Lanjut. Pak, mau nanya, Pak. Ya, kenapa? Itu pulaunya benar nggak, Pak? Yang di teks 3 di atas. Yang mana? Yang di soalnya, Indonesia dengan 1750. Nah, ini salah. Oh, iya. Ini harusnya P kecil. Tapi mungkin ini ada unsur pengecohnya ini. Gitu loh ya. Oh, iya, Pak. Nanti pengecohnya di mana nanti kita nggak tahu gitu. Ya, setelah Korin siapa? Hidayah, Pak. Hidayah, silakan. 16 ya? Pak, kalau perincian kayak yang kalimat pertama itu harus pakai angka kan, Pak? Yang mana? Yang kayak Indonesia, misalnya Indonesia memiliki 5 pulau, 2 provinsi, 1 suku, dan Ya, bisa. Ya, dia harus memakai rincian itu harus memakai ini. Angka. Oh iya. Jadi dia mengabaikan yang 2 kata itu misalkan 31, 24. Itu emang harus pakai angka kan. Kalau misalkan 12, 5 gitu. Itu diabaikan saja. Gitu ya. Oke, Pak. Bukan, Pak. Penghuni. 17 mana? Ini ya, suku. Bukan ya. Ini salah ini. 17. Populasi ganti penghuni. 16 kali. Iya, 16. 16 ya. Penghuni itu kan menempati satu rumah. Itu namanya penghuni. Kalau pulau, nah, ayo. Coba buka kamusnya. Ini saya buka kamus ya. Iya, Pak. Kelihatan nggak kamus saya? Belum, Pak. Belum. Penghuni. Orang yang mendiami rumah, iya. Padahal di sini kan tidak ditanya rumah, Hidayah. Iya, Pak. Jadi kalau penghuni malah menjadi salah.
Nah, kata-kata populasi ini perlu diganti tidak? Kayaknya enggak, Pak. Sepertinya tidak, gitu kan? Karena populasi itu artinya apa? Ayo anak IPA. Suatu organisme yang menempati suatu. Nih, populasi itu seluruh jumlah orang atau penduduk di satu daerah. Iya. Nah, berarti kan bisa masuk sini kan? Iya. Nah, berarti ini tidak perlu diperbaiki ya. Ayo Hidayah, masih Hidayah. Hidayah, ayo penulisan ini betul tidak? Suku lain pun. Dipisah lain punnya. Suku spasi lain. Suku spasi lain pun. Jadi yang mana? Ayo. C sama D sama, Pak. Hah, beda. Beda kan? Oh, yang C. Yang C. Penulisan pun. Nah, ingat ya. Penulisan pun itu selalu dipisah. Itu aturan dasarnya. Penulisan pun selalu dipisah. Saya pun, mereka pun, Indonesia pun, itu dipisah. Kecuali pun disambung apabila dia menjadi konjungsi. Ya, apa konjungsi itu? Meskipun. Ada pun. Kata sambung. Oh iya. Nah, contoh pun yang menjadi konjungsi ada walaupun, betul tidak? Betul. Ya, Pak. Apalagi? Ada pun. Apalagi? Meskipun. Meskipun. Apalagi? Bagaimanapun. Bagaimanapun. Apalagi? Punten. Hah? Nah, kalau misalkan coba perhatikan. Kalau misalkan saya menulis seperti ini. Nah, betul tidak nih? Ini. Belum lengkap, Pak. Hah? Belum lengkap. Kalimatnya belum lengkap. Udah ini. Sekalipun iya tidak. Berarti benar gitu. Hah? Benar. Ini. Penulisan ini benar tidak? Oh, maksud Bapak sekalipunnya. Ah, sekalipunnya ini. Itu bukan Enggak tahu deh, Mbak. Artinya apa sekalipun di sini? Tidak sekali dalam. Dia sama sekali nggak pernah datang ke masjid gitu kan? Iya. Nah, sekalipun di sini, ini konjungsi bukan? Kayaknya bukan. Kayaknya bukan. Berarti penulisan sekalipun di sini dipisah. Dipisah. Jadi harusnya segini, begini. Coba. Sekalipun yang menyatakan yang menjadi konjungsi. Oh, berarti ada yang jadi konjungsi, ada yang enggak ya, Pak? Iya. Kalau jadi konjungsi ini berarti belum lengkap kan Pak kalimat? Nah, ini belum lengkap. Sekalipun sekalipun tidak pernah ke masjid misalkan. Nah, begini kan? Iya. Sekalipun tidak pernah ke masjid. Nah. Nah. Penulisan sekalipun kalau di sini betul tidak? Benar. Benar ya kan? Sekalipun tidak pernah hadir di masjid, dia selalu memberikan sumbangan. Oh iya. Jadi
nanti dilihat dari konteks kalimatnya ya. Ya, Apakah ini konjungsi atau bukan. Tapi pada dasarnya penulisan konjungsi dipisah. Kecuali untuk penulisan pun dipisah. Kecuali pun dalam konjungsi ya. per Baik. bisa ya, Pak? Gimana? Per. Persen. Sambung kan? Kalau sambung persen. Per kilo. Sambung. Enggak, Deng. Enggak. Kalau per untuk setiap enggak ya, Pak? Nah, ya. Saya lupa, saya buka KBBI dulu. Oke, Hidayah. Siapa sekarang? Kamila, Pak. Kamila, silakan. Halo Kamila. Kamila ada Kamila? Nih kalau Kamila nggak ada, Hidayah lagi nih. Hidayah lagi aja, Pak. Oke, ya Hidayah, silakan. Bentar. Sama. Tidak perlu diperbaiki, Pak. Dari Sabang sampai Merauke, penduduknya yang memiliki keunikan dan keistimewaan masing-masing. Nah, kalau seperti ini, Hidayah, ini ada mana subjeknya? Salah, Pak. Maksudnya yang dihilangin. Yangnya dihilangin. Jadi ini dihilangin. Iya. Saya hilangin. Jadi begini. Iya. Kalau begini, mana predikatnya? Memiliki. Memiliki, ya. Nah, ternyata dengan penggunaan kata yang antara penduduknya dan memiliki, itu menjadi kalimat ini tidak baku ya. Karena dia tidak ada predikat. Nah, ketika yangnya ini dihilangkan, maka menjadi betul. Maka jawabannya yang mana, Hidayah? Yang E. Jawabannya yang E. Mana jawabannya? E. Mana ya? Nomor 18, Pak. Nah, ini. Nah, kalau yang E, yang B, bedanya di mana? Kalimat kapitalnya Sabang sama Merauke. Jadi kamu pilih E ya? Oke, kalau ini penduduk yang memiliki, iya. Jadi jawabannya E. 19, Hidayah, siapa? Tunjuk. Asti, Pak. Ada nggak Asti nih? Jangan-jangan nggak ada lagi Asti nih. Ada, Pak. Oke, Ti, silakan Ti. Nomor 19. 19. Nah, oleh karena itu, Tidak ini perlu. konjungsi antar kalimat.
Ya. Konjungsi antar kalimat sini. Perlu diganti tidak? Enggak. Tidak perlu. Oke. Kenapa tidak perlu, Ti? Udah bener. Udah betul. Iya. Sip. 20. Siapa, Ti? Tunjuk, Ti. Wida. Siapa? Wida. Wida. Silakan, Wida. Halo, Wida. Mic-nya katanya rusak, Pak. Ah, berarti Asti lagi. 20. Sebaiknya masyarakat Indonesia pun lebih terbuka dengan, sudah tepat belum dengan di sini? Udah. Sudah, yakin? Sebaiknya masyarakat Indonesia lebih terbuka daripada. Yakin ya, betul ya? Iya, Pak. Sekarang nomor 21. Siapa, Ti? Kamila. Kamila. Iya, Kamila, ada Pak. Kamila? Ada, Pak. Nah, nomor 21. Mengelompokkan. Mengelompokkan. Kata dasarnya apa nih? Kamila. Kelompok. Kelompok. Imbuhannya apa? Konfliknya. Hah? Mekan. Mekan. Atau mean. Hah? Kalau mean berarti dia mean atau mekan? Ada tidak mean? Nggak ada kan? Ya. Iya. Ya, berarti mekan. Nah, ini kalau digabungkan menjadi Lompokkan. Kayaknya double. Ganda. Kayaknya iya. Kayaknya iya. Berarti jawabannya yang mana? Bukan B. Jawabannya B. A dong. Udah bener ya? Hah? Kan jawabannya yang B. B. Iya. Karena imbuhannya itu mekan ya. Kata dasarnya kelompok. Ketika digabung maka menjadi mengelompokkan. Nah. Yang jelas ada 4 huruf. Apabila dia mendapat awalan me, maka dia akan menjadi luluh ya. KPTS. Itu harus diingat itu. KPTS. Dia akan luluh apabila dia digabungkan dengan awalan me. Kecuali kalau dalam suku kata pertamanya itu ada konsonan rangkap. Ada huruf konsonan, bukan huruf vokal, yang rangkap. Misalkan kayak kristal. Tidak mengeristal, tapi mengkristal. Ya. Kenapa? Karena awalnya itu adalah KR. Kristal, kritik. Gitu. Baik, selanjutnya. Siapa selanjutnya? Prisma. Prisma, silakan. Ya, Pak. Judul yang paling tepat untuk melengkapi tulisan di atas adalah judul yang tepat.
Nah, judul itu harus singkat, padat, jelas, menarik. Ya. Judul tidak berupa kalimat. Judul harus sesuai dengan isi. Nah, ini harus dibaca semuanya. Kafein, zat yang terkandung dalam kopi bisa menangkal peradangan dalam proses menuju penuaan. Namun syaratnya tak lebih dari 5 cangkir sehari. Studi penelitian dari Stanford University ini menjawab pertanyaan mengapa peminum kopi cenderung hidup lebih lama. Daripada mereka yang tidak minum kopi. Tentunya menjadi kabar yang menggembirakan bagi para penikmat kopi. Penelitian yang mendanai National Institute of Allergy dan Infectious Research and Illinois Medical Foundation ini melewati beberapa tahapan studi. Pertama, para peneliti menganalisis data dari lebih 100 partisipan tentang sampel darah dan sejarah medik keluarga. Tujuannya untuk melihat proses penuaan. Hasil tahap pertama ini menunjukkan bahwa peserta yang lebih tua memiliki kadar protein peradangan lebih tinggi daripada orang muda. Jadi ini judulnya kira-kira apa? Efek positif kopi bagi kesehatan? Dibahas tidak tentang kesehatannya? Berarti D, Pak. D. Kabar gembira penikmat kopi. Kopi dan dampak bagi peminumnya. Nah, coba kira-kira yang C dan yang D, mana yang lebih menarik? Dampak belum tentu positif, Pak. Dampak itu bisa negatif. Oke. Jadi jawabannya D. Nggak jauh. Ya, yang jelas judul itu pertama harus menarik, harus singkat, itu judul ya. D sesuai dengan isinya tidak? Bisa ya? Oke, berarti jawabannya D. Selanjutnya. Siapa? Yang mau? Siapa yang mau? Sukarelawan? Kata berimbuan yang salah. Kata berimbuan yang salah. Kayaknya yang D deh, Pak. Mendanai. Harusnya? Didanai. Didanai. Itu ada kalimat mana? Di kalimat nomor 5. Di kalimat nomor 5. Penelitian yang mendanai, yang didanai. Oke, sip. Langsung ketemu. 24. Kata yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik. Kalimat nomor 7. Kalimat nomor 7. Bukan, Pak. Tujuannya adalah untuk. Nggak boleh ya, Pak? Disatuin. Kalau selain itu ada tidak? Yakni? Kurang tepat ya?
Yang tidak tepat tuh untuknya itu ya? Pak. Ya. Jadi oke. Adalah ya. Nomor 25. Kata yang tepat untuk kalimat 3. Daripada. Ini gampang. Ini kan menyatakan perbandingan ya. Kalau dibandingkan, Pak? Coba. Kayaknya kurang tepat juga. Itu kan harusnya konjungsi kan? Oh iya. Nah, studi tim penelitian ini menjawab pertanyaan mengapa peminum kopi cenderung lebih lama daripada mereka yang tidak minum kopi. Lebih lama dibandingkan, kalau dibandingkan harus kata dengan mereka, gitu kan? Iya. Oh iya. Oke, Pak. Iya, sip. Perbaikan kalimat keempat. (26). Oke, Pak. 26 jawabannya C. Tentunya menjadi kabar yang menggembirakan. Tentunya menjadi kabar yang menggembirakan bagi. Nah, ketika yang di sini dipakai, ini menghilangkan unsur subjek predikatnya, begitu kan ya? Iya, Pak. Tentunya ini menjadi kabar yang menggembirakan. Tentunya predikatnya apa? Tentunya. Ini. Predikat ya, Pak? Sorry, Pak. Nah. Ini kan apa nih? Ini pelengkap ya? Iya. Ini pelengkap. Ini pelengkap nih. Menjadi itu predikat. Nah, tentunya subjek. Nah, kesalahannya di mana? Ini, Pak. Hah? Menjadi subjek bukan yang ini. Nah. Oke. Ini udah begitu, udah ketahuan nih. Kita kembali ke soalnya. Tentunya kabar yang menggembirakan. Nah, kalau ini tidak ada predikatnya, betul tidak? Betul. Karena ini semua menjadi subjek. Karena ada kata yang tadi. Tentunya yang menjadi kabar menggembirakan yang. Nah, ini menjadi keterangan semua ini. Kenapa jadi keterangan semua, Pak? Hah? Karena di sini. Nah, ini kan, ini apa? Tentunya itu dia menjadi konjungsi jadinya, ya kan? Karena tidak ada pewatas, tidak ada kata-kata referensi, kata-kata tunjuk ini itu gitu kan. Nah, ini kan dia menerangkan tentunya gitu kan ke sini. Ini adverb kalau salah. Nah, tentunya ini, nah kata-kata ini menjadi kata-kata referensi, kata-kata yang menunjukkan, gitu kan? Menjadi kabar yang menggembirakan bagi. Nah, kalau yang D, ada kata yang. Ini ke sini, ini menjadi predikat nih, menjadi subjek. Tidak ada predikatnya gitu, ya. Oh iya. Ini tentunya yang. Ini tentunya. Nah, ini juga sama, tidak ada predikatnya gitu. Jadi jawabannya yang C. Jadi intinya pada soal ini Anda harus berhati-hati dengan penempatan kata yang. Ini ya. Karena kata yang ini bisa menghilangkan subjek atau predikat. Karena setelah kata yang, itu akan menjadi keterangan semuanya.
Ya, jelas ya? Ya, Pak. Kata yang tidak baku. Nah, kalau sudah ada kata seperti ini, kata yang tidak baku dalam teks di atas adalah Medik. medik. Medik itu artinya apa? Ada yang tahu? Medik. Medik itu artinya Secara perawat. Medik itu perawat. Jadi harusnya di sana bukan medik tapi medis ya. Ya. Kafeina bener nggak, Pak? Kafeina betul. Oke, Pak. Lanjut ya. Ya, Pak. Nomor 28. Sehingga orang Jawa kebanyakan berkumpul di Pulau Jawa. Nah, ini harus hati-hati kata sehingga. Ini ya. Di sini seharusnya konjungsi antar kalimat. Sehingga bukan termasuk konjungsi antar kalimat. Intra ya, Pak? Sehingga harus diganti. Nah, sehingga ini diganti dengan akibatnya. Nah, kalau kita pakai akibatnya, nyambung tidak dengan kalimat sebelumnya? Sebenarnya paling cocok oleh karena itu sih, Pak. Cuman karena itu boleh, Pak. Karenanya di depan. Nah, karena itu juga tidak sebagai konjungsi antar kalimat ya? Iya, Pak. Nah, jadi kemungkinan jawabannya yang D. Itu. Ya. Bahkan orang Jawa kebanyakan berkumpul di Pulau Jawa, gitu kan? Karena dia menyatakan penegasan, ya kan? Suku Jawa adalah kelompok suku terbesar di Indonesia dengan jumlah mencapai 40% dari total popularitas. Bahkan orang Jawa kebanyakan berkumpul di Pulau Jawa. Lebih nyambung Jadi, nggak sih, Pak? Permasalahannya di sana itu adalah kesalahan penggunaan konjungsi. Konjungsi intra kalimat tidak bisa digunakan sebagai konjungsi antar kalimat. Nah, kalau yang ini juga sama, konjungsi antar kalimat dan konjungsi intra kalimat. Nah, di sini yang dipermasalahkan kata tetapinya. Nah, di sini kan bukan penegasan tapi pertentangan. Jutaan jiwa telah bertransmigrasi dan tersebar ke berbagai pulau di Nusantara. Nah, kira-kira di sini apa konjungsinya? Akan tetapi. Akan tetapi itu kan penyataan lebih ya. Nah, ya. Jadi nanti tolong kalian untuk menghafalkan konjungsi antar kalimat dan konjungsi intra kalimat ya. Terus nomor 30. Bertransmigrasi ke luar negeri. Nah, istilah transmigrasi ke luar negeri apa? Migrasi. Migrasi, betul. Ya. Ada tidak di sini? Bermigrasi. Nah, penulisan sini yang di atas sudah betul belum ya? 31. Nah, suku Sunda. Ini S kapital tidak suku Sunda di sini? Iya. Ya, kenapa ini S kapital? Awal kalimat. Awal kalimat. Sedangkan suku Batak S kapital tidak? Enggak. Tidak, ya. Suku Madura ini juga tidak. Adalah kelompok terbesar berikutnya di negeri ini. Nah, berarti kalimat ini perlu dirubah tidak?
Perlu diperbaiki tidak? Tidak usah, Pak. Tidak usah. Jadi tidak perlu diperbaiki. Ini 32. Banyak suku terpencil, terutama di Kalimantan dan Papua, memiliki populasi yang hanya beranggotakan ratusan orang. Terpencil di sini, betul tidak? Betul. Terpencil, berada dalam keadaan di pelosok, pencil, kecil. Sudah baku belum? Insya Allah sudah. Udah baku. Sudah ya? Berarti tidak perlu diperbaiki kan? Ya. Tidak perlu diperbaiki. 33. Tergolong. Masuk ke dalam, dimasukkan. Benar, Pak. Benar ya? Iya. Oke. Sebagian besar bahasa daerah termasuk ya. Terakhir, meskipun demikian sejumlah besar suku-suku di Papua tergolong dalam rumpun Papua dan Melanesia. Nah, di sini perlu diperbaiki tidak? Perlu. Hah? Perlu. Nah, jadi diperbaikinya dengan S-nya, Pak. S-nya kecil. S-nya kecil. Terus perlu diulang tidak? Nggak usah, Pak. Tidak usah diulang. Kenapa tidak usah diulang? Udah ada sejumlah besar. Nah, karena sudah ada sejumlah besar. Oh iya. Betul. Suku-suku itu maknanya banyak. Sejumlah besar itu maknanya banyak, jamak. Jadi ini yang namanya gejala pleonasme atau gejala pemubajiran bahasa, ya. Nah, dengan demikian, maka perbaikannya sejumlah besar suku di Papua. Nah, jadi seperti itu. Atau suku-suku di Papua sejumlah besarnya hilang. Oh iya. Nah, cuma ini harusnya kecil ya. Iya, Pak. Nah, jadi jawabannya yang E. Nah, baik. Habis ya? Iya. Oke, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Jadi emang di UTBK nanti pemahaman wacana kalian itu emang betul-betul dituntut ya untuk dikeluarkan. Nah, karena nanti pemahaman wacana itu membutuhkan ketelitian dan ketelitian itu membutuhkan ketenangan. Dan ketenangan itu membutuhkan stamina yang baik. Ya, jadi sekali lagi, ketenangan itu membutuhkan stamina. Maka saya sarankan kalian semua untuk menjaga kondisi kesehatan, apalagi pada kondisi yang sekarang ini ya. Jadi nanti pas waktu mau UTBK usahakan fisik kalian tidak dalam kondisi yang capek, ya. Karena saya yakin secara akademis kalian semua sudah mumpuni, kalian semua sudah hebat. Nah, kadang-kadang yang membuat kalian tidak maksimal itu bukan akademisnya, tapi psikologis atau fisik kalian. Karena kalian terus belajar, dan kalian akhirnya stres sendiri, itu juga kurang baik ya. Terutama kalian di rumah, kalian harus bisa menjaga ritme kalian ya. Di rumah mungkin akan lebih longgar dibandingkan dengan di asrama ya. Dan yang terpenting juga kalian harus bukan tetap belajar, harus mengikuti kondisi rumah apa adanya ya. Tidak belajar melulu, kalian juga harus tetap membantu ibu bapak kalian ya. Dan kalian terus berdoa ya. Karena kadang-kadang doa kalian yang ya mungkin yang menjadi penentu kesuksesan kalian semuanya ya.
Baik, untuk pertemuan kali ini mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin ya. Terima kasih.